Hola Mina! Akhirnya kita sampai di titik ini. Titik di mana semua perjuangan, air mata, dan pengorbanan para kesatria sihir akan menemui jawabannya. Setelah sebelumnya saya sudah mereview Black Clover chapter 387 dan chapter 388. Di video kali ini saya akan membahas lanjutannya atau chapter akhir dalam edisi kali ini, yaitu chapter 389. Sebuah chapter yang sangat spesial, sekaligus emosional, karena ini adalah chapter yang menjadi penutup pertarungan panjang Asta dan kawan-kawan melawan Lucius Zogratis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 389 berjudul Prestasi Terbaik, sebuah judul yang merujuk pada puncak pencapaian tertinggi seorang ksatria sihir. Prestasi ini bisa dikatakan menjadi syarat mutlak untuk menduduki tahta kaisar sihir. Dan melalui kemenangan besar ini, Asta dan Yuno secara resmi telah memenuhi syarat itu. Namun, sebuah pertanyaan besar kini muncul. Siapa di antara mereka yang akhirnya akan menyandang gelar kaisar sihir? Mungkinkah mereka akan mencetak sejarah dengan memerintah bersama? Dan kita akan melihat kaisar sihir termuda sepanjang masa? Atau justru generasi Yami dan William yang akan menjabat lebih dulu sebagai transisi sebelum akhirnya tonggak estafet itu diserahkan kepada Asta atau Yuno. Secara emosional dan tema utama cerita, Asta adalah kandidat terkuat karena judul manga ini berfokus pada perjalanannya dari seseorang tanpa sihir menjadi yang tertinggi. Namun secara administratif dan pencapaian di mata masyarakat kerajaan Clover, Yuno memiliki keunggulan karena dia memiliki sihir yang diakui, garis keturunan bangsawan, dan reputasi yang lebih bersih di mata para bangsawan sombong di ibu kota. Tapi teori bahwa mereka berdua akan menjadi kaisar sihir bersama cukup populer akhir-akhir ini, sehingga ada kemungkinan sistem kepemimpinan berubah menjadi sistem ganda. Asta sebagai kaisar sihir yang fokus pada kekuatan militer dan perlindungan penduduk, Yuno sebagai kaisar sihir yang fokus pada diplomasi dan pemulihan struktur kerajaan. Ini akan menjadi penutup yang adil bagi rivalitas mereka, menunjukkan bahwa keduanya tidak ada yang menang atau kalah, karena mereka adalah dua sisi dari satu koin. Lalu apakah mereka akan menjadi kaisar sihir termuda? Atau ada generasi Yami di atasnya yang akan menjabat? Jika salah satu dari mereka menjabat sekarang di usia 18 tahunan, mereka pasti menjadi kaisar sihir termuda dalam sejarah. Sebagai perbandingan, Julius Novachrono menjabat di usia yang jauh lebih matang. Menjadikan Asta atau Yuno kaisar sihir di usia muda akan melambangkan era baru bagi kerajaan Clover yang lebih dinamis dan inklusif. Hanya saja, ketika melihat pengorbanan Julius, posisi kaisar sihir bukan lagi sekedar gelar kekuatan, tapi beban untuk membangun kembali negeri yang hancur. Sehingga pertanyaannya, apakah Asta dan Yuno sudah siap memikul beban itu di usia mereka yang masih sangat muda? Mengangkat kaisar sihir berusia 18 tahun mungkin dianggap terlalu beresiko oleh Dewan Penasihat Kerajaan, dan memilih kaisar sihir yang usianya jauh lebih matang terlebih dahulu adalah pilihan paling logis secara politik, karena kerajaan baru saja mengalami trauma besar. Pilihan paling tepat jatuh kepada Mereoleona. Walaupun Mereoleona tidak menyukai diplomasi dan politik, tapi demi kerajaan mau tidak mau dia harus menjabat. Sebelumnya dia pun sering menjadi dalam tanda kutip orang kedua setelah Julius dalam memimpin ksatria sihir. Contohnya saat dia memimpin ksatria sihir kerajaan dalam misi menghadapi mata matahari tengah malam. Mereoleona bisa menjabat selama beberapa tahun. Saat Mereoleona menjabat itu, Asta dan Yuno mungkin bisa dijadikan orang kepercayaan pertama kaisar sihir. Dari sana mereka bisa lebih dekat belajar bagaimana tugas dan kewajiban kaisar sihir langsung, sambil mengasah mental dan mendewasakan diri, sebelum akhirnya posisi kaisar sihir diserahkan kepada salah satu dari mereka, atau bahkan keduanya. Di chapter ini, kita kembali diingatkan pada salah satu fakta krusial, di mana Demon Slasher Katana milik Asta memang bukanlah senjata biasa. Pedang ini memiliki kemampuan luar biasa yang bisa menebas apapun yang hanya ingin dia tebas, dan membiarkan apapun yang ingin dia lindungi tetap utuh. Itulah alasan kenapa dalam serangan pamungkasnya, hanya eksistensi Lucius yang tertebas hingga musnah. Tapi kunci kemenangan sesungguhnya terletak pada kerjasama mereka. Asta menebas Lucius, sementara kekuatan spirit milik Yuno berperan untuk memisahkan jiwa, sehingga Yuno berhasil menarik keluar kesadaran Julius dari cengkraman Lucius. Nah, poin menariknya ada di sini. Jika kalian ingat kembali saat Asta menebas Paladin Lichita, dia kemudian menitipkan ibunya itu kepada Yuno. Ini memicu sebuah teori besar. Ada kemungkinan saat itu Asta hanya menebas kekuatan Paladin yang menyelimuti tubuh Lichita, tapi jiwa Lichita yang sudah digabung dengan jiwa iblis yang dimurnikan masih ada. Dengan menitipkannya pada Yuno, besar kemungkinan Asta meminta
Yuno melakukan hal yang sama, yaitu memisahkan jiwa Licita dari pengaruh iblis yang sudah dimurnikan itu. Jika ini benar terjadi, maka Licita akan memiliki momen singkat untuk berbicara dengan kesadaran penuh kepada anaknya. Persis seperti momen perpisahan Julius sebelum tubuhnya hancur. Dalam sisa waktu yang singkat itu, Licita kemungkinan besar akan mengungkap rahasia yang selama ini terkunci rapat. Contohnya tentang siapa sebenarnya ayah kandung Asta. Tapi jujur saja Mina, ada satu hal yang membuat saya merasa sangat kecewa di chapter ini, yaitu penggunaan Chrono Anastasis skala besar oleh Julius. Mantra ini benar-benar memutarbalikan segalanya. Semua dikembalikan ke titik nol sebelum peperangan dimulai. Orang-orang yang sudah gugur hidup kembali, dan bangunan yang rata dengan tanah berdiri kokoh lagi, seolah tidak pernah terjadi pertempuran hebat di sana. Di satu sisi, ini memang memberikan kepuasan tersendiri melihat Julius kembali ke peran sejatinya sebagai kaisar sihir yang melindungi seluruh kerajaan. Tapi di sisi lain, bukankah ini membuat seluruh perang yang melelahkan sebelumnya terasa tidak beresiko? Seolah-olah semua pertaruhan nyawa kemarin kehilangan maknanya. Bayangkan saja, jika semua kematian bisa dibatalkan hanya dengan memundurkan waktu, maka setiap pengorbanan heroik karakter di chapter-chapter sebelumnya menjadi terasa hambar. Kita kehilangan momen emosional pasca peperangan. Tidak ada tangisan haru untuk para kesatria sihir yang tumbang. Dan kita kehilangan momen indah saat para penduduk bahu-membahu membangun kembali kota mereka dari puing-puing kehancuran. Semua terasa terlalu instan dan itu sangat disayangkan. Bahkan jika Julius tidak memutarbalikan waktu, ada satu kenyataan pahit dan momen yang sangat haru yang harus kita telan di chapter ini, yaitu mengenai nasib skuad Crimson Lion. Ternyata kemenangan ini menyisakan duka yang sangat mendalam bagi keluarga Vermilion. Perang ini secara tragis menyisakan Leopold dan Fugoleon saja sebagai anggota Crimson Lion yang tersisa. Seluruh anggota skuad lainnya benar-benar gugur dan tidak bisa kembali lagi. Sama halnya dengan Mereoleona, mereka kehilangan tubuh fisik mereka saat dibangkitkan kembali dari kematian, di mana tubuh fisik mereka sudah hancur dan melebur menjadi mana. Ini adalah harga yang sangat mahal untuk sebuah kemenangan. Kita melihat Mereoleona tetap tegar meski waktunya sudah habis, tapi bagi Fugoleon dan Leopold, ini adalah beban yang luar biasa berat. Mereka bukan hanya kehilangan kakak tercinta, tapi mereka juga kehilangan seluruh rekan seperjuangan mereka yang selama ini menjadi keluarga di skuad Crimson Lion. Pemandangan mereka berdiri di tengah markas yang kosong akan menjadi salah satu momen paling menyesakan di akhir peperangan ini, jika saja Julius tidak memutarbalikan waktu. Bagaimana menurut kalian dengan chapter 389 ini? Apakah menurut kalian adil jika semua yang mati dihidupkan kembali? Ataukah kalian merasa pengorbanan Julius sudah sangat pas untuk menutup era ini? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi, maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセルパワーストーリーが展開全てのフレームに新しい冒険が語られるクラシックから